warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jembar Budi Atati Rahayu dari kelas Informatika A dengan NIM 2206021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa berkaitan dengan studi tentang bahasa, termasuk struktur, sintaksis, semantik, dan aturan komunikasi. Dalam konteks komputasi, teori bahasa digunakan untuk mendefinisikan bahasa formal yang merupakan set aturan yang mengatur bagaimana informasi dapat diungkapkan dalam bentuk yang terstruktur. Selanjutnya, bahasa formal seperti bahasa reguler, bahasa konteks bebas, dan bahasa konteks sensitif digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan dalam komputasi, termasuk penguraian dan analisis kode program. Yang kedua, dalam teori otomata berfokus pada studi tentang mesin abstrak yang disebut otomata, yang memiliki kemampuan untuk menerima dan memproses rangkaian simbol atau karakter dalam bahasa formal. Terdapat beberapa jenis otomata, seperti otomata hingga finite automata dan mesin Turing. Otomata hingga digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler, sedangkan mesin Turing adalah model komputasi universal yang digunakan untuk memahami tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah hubungan antara teori bahasa dan otomata dalam komputasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa formal digunakan untuk mendefinisikan masalah dan aturan dalam komputasi. Yang kedua, otomata digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa-bahasa formal. Yang ketiga, penerapan otomata dalam komputasi termasuk dalam pemrosesan bahasa alami, kompilasi kode, analisis sintaksis, dan pemodelan komputasi. Jadi, teori bahasa dan otomata adalah konsep-konsep dasar yang mendukung pemahaman dan pengembangan sistem komputasi, serta membantu dalam menganalisis dan pemodelan bahasa komunikasi dalam komputasi. Untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai garis waktu perkembangan bahasa pemrograman. Yang pertama, pada tahun 1949, bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Yang kedua, di tahun 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang merupakan pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Yang ketiga, tahun 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Grace Murray Hopper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Yang keempat, ada di tahun 1970, Niklaus Wirth mengembangkan Pascal, menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkat lunak awal. Yang kelima, ada Donald D. pada tahun 1972. Donald D. dan Raymond mengembangkan SQL dan IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Yang keenam, tahun 1983, Bjarne Stroustrup
Stroop menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk yang selanjutnya, di tahun 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca. Selanjutnya, tahun 1995, Rasmus Lerdorp mengembangkan PHP, terutama untuk pengembangan web. PHP terus digunakan secara luas dalam pengembangan web saat ini. Dan pada tahun 2000, Microsoft mengembangkan C sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic. C mirip dengan Java dalam beberapa hal. Itulah sejarah perkembangan bahasa pemrograman sehingga menghasilkan berbagai macam bahasa yang digunakan para pemrogramer saat ini. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai untuk materi yang terakhir adalah karakteristik penerjemah. Ya anjir garaning wae bangsat. Untuk yang terakhir adalah karakteristik umum penerjemah bahasa formal atau translator. Ada yang pertama ada compiler, yaitu karakteristiknya itu membutuhkan banyak waktu untuk menganalisa dan memproses program. 2. Hasil yang dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Selanjutnya, perangkat keras dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Lanjut, perangkat keras komputer menerjemahkan, mengeksekusi kode yang dihasilkan, dan mengeksekusi program dengan cepat. Yang kedua ada interpreter. Karakteristiknya yaitu relatif membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa dan memproses program. 2. Kode yang dihasilkan berupa jenis kode lanjutan. Selanjutnya, kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain. Lalu, pengeksekusian program relatif lambat. Yang ketiga ada assembly. Karakteristiknya yaitu yang ketiga ada assembly. Karakteristiknya yang pertama adalah mnemonic operation code sebagai pengganti numeric operation. Apa tuh ya? Anjir dihalang seri. Yang ketiga ada assembly. Karakteristiknya yang pertama mnemonic operation code sebagai pengganti numeric operation code atau opcodes yang digunakan pada bahasa mesin. Digunakan mnemonic code pada bahasa assembly selain kemudahan dalam penulisannya dibandingkan dari bahasa mesin juga mendukung pelacakan kesalahan seperti kesalahan penulisan operation code. Yang kedua, symbolic operand specification, yaitu penamaan simbol diasosiasikan sebagai suatu data atau instruksi. Operan lebih menunjukkan symbolic reference dibandingkan dengan alamat mesin suatu data atau instruksi. Hal ini akan mempermudah pada saat dilakukan modifikasi program. Yang ketiga, declaration of data atau storage area. Data dapat dinyatakan dalam notasi desimal. Ini dilakukan untuk mencegah konversi secara manual dari konstanta ke dalam representasi internal mesin. Contoh, min 5 menjadi 111111010. 2 atau 10,5 menjadi 41A80000016. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.